Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar string versus card ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar string versus card. Kemarin kita sudah belajar apa itu tipe data ya teman-teman, dan kita akan belajar mengenai string versus card ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Visual Code, dan di sini saya akan menulis yaitu string untuk tipe datanya str, terus di sini ada string, terus di sini ada card C ya teman-teman, C. Terus di sini saya akan menulis hello hello world, dan di sini ada hello. Oke. Oh ya, harus titik satu ya teman-teman ya. Oke, ini saya ubah. Hello hello ini aja. Oke, kok susah. Set. Oke, udah saya ubah ya semuanya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman untuk hasil dari string dan card. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, untuk hasil outputnya yaitu sama ya teman-teman, hello hello. Kalau kita ingin membuat hello di dalam card, kita harus menulisnya menjadi array ya teman-teman ya, menjadi array. Dan di sini kalau kalau kita lihat ya perbedaannya di sini, kalau card dianya harus dijadikan array ya, karena dianya hanya memiliki satu karakter atau simbol ya, atau simbol untuk card ini ya. Dan di string ini dianya itu sebenarnya adalah sebuah card ya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman ya di sini. Ini adalah string. Ini adalah card ya. Oke. Dan di sini ke card. Oke. Sini saya set card add ya. Oke, indeks 1 ya teman-teman, indeks 0 ya, sorry, indeks 0. Dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini itu dianya menjadi indeks ya teman-teman ya, mengambil indeksnya dari string, dari card ya, add card. Oke, ini kita ubah ke string. Oh ya, tidak bisa ya, kita ubah menjadi array to string. Oke, card seperti ini. Dan kita jalankan kembali ya teman-teman ya. Oke, ini adalah bentuk asli dari card array ya teman-teman ya, karakter array ya, karakter yang dijadikan sebagai array karena dianya berbentuk simbol. Adalah satuan karakter atau simbol ya teman-teman, karena simbol itu kan ini cuma satu ya. Misalnya contoh sini simbol itu seperti ini ya teman-teman ya, kalau saya lihat. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah simbol ya teman-teman ya, atau emoji. Karena simbol atau emoji itu dia cuma satu karakter aja, dan di sini kita menggunakan simbol itu di dalam card ya teman-teman ya, dalam chart ya, dalam card. Oke. Dan di sini string itu kita bisa mengetahui total ya, total jumlahnya menggunakan length ya, string length. Terus di sini kita card length ya. Oke, kita running sekarang. Oke, kalau kita lihat
length dari string itu 5 ya teman-teman, dan length dari karakter itu 5 juga. Dan sekarang kita akan mentransformasi, mengubah card ini ke string ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini dianya itu berbentuk array ya teman-teman ya, berbentuk array, dan sekarang kita ubah menjadi string. Tuh di sini string card to string ya, card to string. Oke, dan sini kita akan menggunakan for loop ya teman-teman ya. Card C. Oke, dan card to string. Oke, dan kita jalankan kembali ya teman-teman ya. Oke, idenya menjadi string ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengubah card ke string itu kita harus menggunakan yaitu for loop ya teman-teman. For loop seperti ini untuk mengubahnya menjadi string ya teman-teman. Oke, dan di sini dan di dalam card itu kita bisa mengubahnya sebagai uppercase ya teman-teman ya. To uppercase. Oke. To uppercase. Dan sekarang dianya menjadi huruf besar semua ya teman-teman. Dan sama di card juga dianya bisa juga ya teman-teman untuk dijadikan uppercase di dalam. Oke, dan di sini oh ya, di sini ya teman-teman ya, kita bisa mengubahnya uppercase di sini ya, uppercase. Dan kita harus mengcastingnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Unexpected. Oh ya, di sini ya teman-teman. Oke, tuh string, tuh uppercase. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan jalankan. Dan sekarang dia-nya menjadi uppercase ya teman-teman untuk semuanya. Card from for loop to string ya teman-teman. Oke. Dan di sini itu kita bisa mengubahnya menjadi lowercase ya teman-teman. Lowercase. Dan di sini kita mengubah H itu ya menjadi uppercase, menjadi huruf besar. Dan sekarang kita akan jalankan. Dan kalau kita lihat di sini ya, H-nya itu huruf besar ya teman-teman. Dan di sini uppercase dan sini lowercase. Oke, ini saya pindah ke atas ya teman-teman ya. Pindah ke atas. Terus kita jalankan kembali. Sama ya teman-teman untuk outputnya ya, yang dihasilkan di sini. Di sini dianya menjadi lowercase, jadi yang semua uppercase yang ada di hello ini di dalam string itu dianya akan diubah menjadi lowercase untuk semua karakternya teman-teman ya. Oke, dan satu lagi kita itu memiliki namanya string builder.
builder, new string builder. String builder. Oke, seperti ini. Oke. Jadi apa ya teman-teman string builder ini? Jadi string builder ini adalah sebuah immutability. Jadi kita bisa melakukan perubahan di dalam string builder. Kalau kita lihat, kalau kita menggunakan pertambahan di dalam string atau menambahkan karakter baru di dalam string itu seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini sebagai contohnya. Sebagai contoh ya teman-teman. Hello. Misalnya ini ya. str plus word. Nah, kalau kita ingin menambahkan karakter baru di dalam string, kita harus menambahnya seperti ini ya teman-teman ya. Itu untuk di dalam string. Dan kita coba, kita lihat ya. Menjadi hello ya teman-teman ya. Tetapi kalau di dalam builder itu kita bisa menambahnya seperti ini ya teman-teman ya. Hello. Hello, terus builder, add, append. Ya, append. Terus word. Terus di sini saya akan menambahkan string println string builder. Oke. Kalau kita lihat di sini dianya sama ya teman-teman. Jadi ini untuk mengefisien kita untuk menambah karakter di dalam string menggunakan string builder ya teman-teman. Jadi sebenarnya string builder ini dianya bisa mengefisien kita untuk menambah karakter. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah string builder ke string itu seperti ini ya teman-teman ya. String builder to string builder to string. Oke. String builder to string. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini string builder to string. Jadi output yang keluar itu sama ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya teman-teman, string builder to string itu kalau kita cek append itu tidak ada ya teman-teman. Jadi appendnya tidak ada karena string builder itu sudah kita convert atau sudah kita casting ke dalam string, tipe string. Dan di sini builder delete itu kita bisa delete ya teman-teman. Misalnya di sini untuk hello world ini kita bisa delete 0 1 2 3 4. Oke. Ini 0, sini 4. Dan kita hapus dan kita jalankan ya teman-teman ya. Itu kalau kita lihat di sini ya. Jadi word. Jadi kita bisa menghapusnya menggunakan function yang ada di dalam builder ini ya. Sudah disediakan sama si Java-nya untuk string builder untuk kita melakukan perubahan string di dalam string builder. Oke, dan di sini di dalam string itu kita memiliki statement juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya taruh di sini aja ya. Oke. Sini str contain. Jadi kita bisa mencari karakter ya, karakter yang ada di dalam string. Misalnya would. Ini saya tambah contain. Dan kita jalankan ya teman-teman ya.
Kalau kita lihat di sini, mana tuh? Oke, string contain false ya teman-teman ya. Karena di sini kita menambahnya di dalam string ln ya teman-teman, otomatis dianya tidak ada ya. Misalnya kita tambahkan seperti ini, hello. Kita ubah menjadi hello ya teman-teman ya. Dan kita lihat kembali, string contains itu menjadi true ya teman-teman. Dan di sini kita bisa menggunakan equal ya teman-teman. Equals itu sama dengan. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk equal itu ya. Untuk contohnya ya. Di equal itu sama dengan ada 2. Oke. Oke. Dan sekarang kita menggunakan equal. Oke, error. Ya, kita hapus ini dan sekarang kita akan jalankan equals. Dan kita lihat di sini ya teman-teman, equalnya true ya, karena di dalam string ini dia ada hello. Misalnya saya ubah menjadi word, misalnya hello-nya ini saya hilangkan ya teman-teman, jadi hell. Oke, kalau kita lihat di sini equalnya menjadi true ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk equal ini dianya akan ngebaca karakter pertama ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya seperti hello world, dianya akan ngebaca hello-nya ini ya. Jadi wordnya ini dianya tidak bisa dibaca ya teman-teman di dalam bahasa Java. Misalnya saya tambah di sini ya word untuk di dalam stringnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya ubah menjadi word. Otomatis false ya teman-teman, karena dianya hanya bisa ngebaca hello-nya aja. Jadi wordnya ini dianya tidak bisa dibaca. Jadi untuk equal di dalam Java hanya bisa dibaca karakter pertamanya ya teman-teman, atau indeks pertamanya. Misalnya kita ubah di sini menjadi hello, maka dianya akan menjadi true ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini dianya akan menjadi hello. Oke, sebentar. Oh ya, saya lupa ya teman-teman. Dia hanya bisa ngebaca satuan aja, membaca satuan. Kalau kita ingin mencari atau ngefilter equal, kita bisa menggunakan contains ya teman-teman. Teman-teman ya. Sini word ya, word. Oke, dia akan true ya teman-teman. Misalnya kita ingin mencari hello, dia akan true ya teman-teman ya. Oke, misalnya kita tambahkan seperti ini, hellos, ada s-nya ya teman-teman ya, menjadi false ya teman-teman, karena di dalam string ini dia tidak ada hellos, hanya hello aja ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa menggunakan equal ignore ya teman-teman ya. Ini kita bisa menggunakan equal dengan lowercase ya teman-teman ya. Jadi di dalam sistem Java itu akan dianggap benar ya teman-teman ya. Dan ini sekarang kita hapus menjadi hello saja ya teman-teman ya. Jadi hello. Terus kita jalankan. Oke, ini saya lupa ya untuk menggantinya ya teman-teman ya. Oke, dianya akan true ya teman-teman ya, akan true. Misalnya di sini saya akan ubah, saya akan ubah di dalam equalsnya aja ya teman-teman. Ini saya ubah menjadi lowercase semua ya untuk hello-nya. Dan sekarang kita akan jalankan kembali.
dianya akan false ya teman-teman, akan false ya ini ya teman-temannya. Dan equal ignore case dianya akan true ya teman-teman. Dan misalnya di sini saya ubah menjadi uppercase untuk L-nya, dan di sini tetap hello untuk kita ubah menjadi lowercase, itu dianya tetap dibaca benar ya teman-teman, ada. Dianya akan true ya teman-teman ya. Dan misalnya nih ya kita ubah menjadi lowercase semua, bukan maaf uppercase ya teman-teman. Kita ubah menjadi uppercase ya teman-teman ya. Oke, dia akan tetap true ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara eh, penggunaan string dan card di dalam bahasa Java, dan untuk sintak-sintak lainnya untuk di dalam stringnya. Jadi di dalam string ini kita tidak hanya bisa menulis karakter, menambah karakter, kita bisa menggunakan if statement juga, menggunakan equal, equal ignore case, sama contain. Contain ini untuk mencari karakter yang ada di dalam stringnya. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, menarik ya. Mantep, mantep dong. Oke. Oke teman-teman, ini saja dan saya ucapkan terima kasih. See you next time. Bye bye.